maka saya hanya menyampaikan hal yang paling menarik untuk saya adalah tentang skor dari seluruh kursus esensial coaching ini. Kenapa skor? Karena dari skor inilah saya mulai melihat korelasi antara pertemuan pertama, apa itu model komunikasi NLP, kemudian apa itu filter, baik filter hapus, filter distorsi, generalisasi, kemudian bagaimana sih, apa itu memfasilitasi coaching, dukungan, tantangan, dukungan seperti apa, dan tantangan, ada bagaimana bertanya, itu semuanya masih blank, artinya hanya tahu praktek sesuai dengan pattern. Kemudian apa itu percakapan coaching, clarify, clarity, decision, kemudian ada planning, kemudian resourcing, change, dan seterusnya. Tetapi di dalam skor ini, seakan-akan apa yang saya dapatkan di pertemuan pertama sampai skor ini, itu hampir semuanya terpakai di sana. Bagaimana saya harus menciptakan sebuah percakapan coaching, itu seperti apa itu clarity, kemudian bagaimana saya bisa menangkap, oh dia pakai filter hapus atau distorsi atau generalisasi. Itu tampak di dalam pembicaraan skor ini. Karena di dalam skor kan ada simptom, causes, kemudian simptom, kemudian causes, outcomes, resources, dan efeknya. Nah, ini sebenarnya beranjaknya mulai dari kerangka berpikir. Jadi, disitulah saya mulai sadar, skor ini ternyata model-model coaching yang boleh dibilang itu sudah aplikatif, tapi sekaligus mulai saya harus menggunakan segala daya upaya dan semua tools yang diberikan dari model komunikasi NLP, kemudian filter dan segala macam, fasilitasi coaching, itu saya gunakan semua. Oh, ini kalau ini clarity, keputusannya apa, bagaimana kira-kira kalau seperti ini step yang diperlukan apa itu, untuk sampai pada skor sendiri saya harus membangun komunikasi itu. Model-model itu saya gunakan. Nah kan di dalam skor, saya mulai menggunakan semua tools itu karena ketika saya bagaimana saya harus mencari ada simptom ini nih, harus menggali kausisnya. Kan saya harus lihat nih, oh dia ketika ditanya ini, oh dia pakai filter hapus nih, oh dia pakai filter distorsi nih. Nah, semacam ini. Jadi itu ada maka saya bisa menangkap itu tanpa itu ketika di dalam skor. Nah, beranjak dari kerangka berpikir, kenapa saya katakan beranjak dari kerangka berpikir, mulai saya boleh dibilang kalau orang Jawa ngeh, bahwa itu akan saya gunakan semua. Ketika saya identifikasi kerangka berpikir, saya mulai tahu, oh ini saya harus pakai membangun kerangka berpikir. Oh ini saya harus pakai mengganti kerangka berpikir. Nah, dari yang membangun kerangka berpikir, scoring saya, oh yang kemarin membangun kerangka berpikir, saya pakai model skor sudah cukup. Oh, untuk yang mengganti kerangka berpikir, kayaknya saya harus pakai OSCRE deh. Outcomes-nya dulu, apa yang ingin dia capai. Kalau saya langsung pada simptomnya, dia langsung resistensi. Jadi, ini membantu saya di situ. Karena coaching mulai tampak juga ada indikasi perubahan. Terbukti dan sejak setelah skor, dia merefer ke temannya untuk coaching dengan saya. Seperti itu. Itu karena dia sudah merasakan indikasi perubahan itu. Sehingga ketika masuk pada fasilitasi perubahan, di mana fasilitasi perubahan itu tentang bagaimana motivasi ketika dibantu dengan sumbu motivasi dan keputusan, kemudian ketika harus dibantu dengan apa itu rencana dan aktualisasi, kemudian bagaimana uji dan perkuat, itu sudah
Karena di bagian skornya itu sudah ketemu gitu.